Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran di dalam belajar, dan orang-orang tua kita senantiasa Allah kuatkan rasa sabarnya di dalam mendampingi kita belajar. Tentunya mari kita sama-sama berdoa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan anak-anak yang soleh dan yang soleha dan cerdas di dalam ilmu agama. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tentunya di dalam materi pembelajaran kita kali ini tidak keseluruhan akan kita bahas Asmaul Husna atau nama-namanya Allah Subhanahu wa taala yang 99 tersebut. Akan tetapi hanya sebagian kecil sesuai materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, tolong perhatikan gambar tersebut. Tolong diperhatikan, ada seorang anak sedang sendiri dan ada seorang anak yang sedang berbisik. Ini sesuai materi kita yaitu Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Nah, mudah-mudahan kita dengan mengamati gambar tersebut dapat kita ambil hikmah dan pelajaran buat diri kita, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Al-Basir, tahukah kamu artinya apa itu Al-Basir? Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tahukah kamu bahwa Allah harus kita yakini Allah itu Maha Melihat. Jangan sampai kita beritikad berkeyakinan Allah tidak melihat, bisa mengakibatkan keimanan dan keislaman kita rusak. Anak-anakku, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk pasti dilihat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat basirnya. Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja sampai hal yang sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bal ya'lamu dabiban namlatis sauda ala sahratis sama'i fil lamai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui rayapan seekor semut yang kecil, yang hitam pada malam hari gelap gulita di atas batu yang licin. Rayapan seekor semut pun Allah tahu. Pada malam hari gelap gulita, begitu sangat halusnya Allah Maha Melihat dan Maha mengetahuinya. Apalagi pembicaraan kita, apalagi gerak-gerik kita. Nah, semoga dengan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Melihat, insya Allah kita takut untuk melakukan maksiat, dan insya Allah kita akan selalu untuk menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, perhatikan gambar yang kedua, yaitu tentang Al-Adlu. Apa itu Al-Adlu? Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Perhatikan di sini ada berbagai macam gambar dengan budaya yang berbeda, dengan gambar kebiasaan yang berbeda. Tentunya sekalipun kita berbeda suku bangsa, keadilan harus kita tegakkan kepada siapapun orangnya. Jangan kita memandang karena berbeda harkat martabat sehingga sehingga melakukan kezaliman kepada seorang tersebut. Kita tinggalkan sebuah keadilan. Karena apabila kita meninggalkan sebuah keadilan, tentunya akan melahirkan kehancuran buat diri kita, buat masyarakat kita, tentunya buat bangsa kita apabila kita meninggalkan sebuah ketidakadilan. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tahukah kamu artinya Al-Adlu? Al-Adlu berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tetapi manusia itu tinggi dan rendahnya tergantung ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang rupa, bentuk, tampankah ia, cantikkah ia, tidak Allah pandang sedikit pun dari bentuk tersebut. Tapi yang Allah pandang yaitu dari keimanan mereka, ketaatan mereka, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bentuk salah satu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang bentuk kalian kurus, gemuk, gendut,
pendek, dan kecil. Tidak Allah pandang itu semua. Yang Allah pandang adalah daripada ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya di sini kita harus perhatikan, kita jadikan ambil hikmah dari pelajaran kita kali ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, akan tetapi orang-orang yang menjauhi larangannya dan orang-orang yang menjalankan aneka ragam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita perhatikan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, dan menjadikan kalian bersuku dan berbangsa, li ta'arafu, untuk kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia seseorang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Tolong diperhatikan. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha teliti. Artinya, sekecil apapun tindak tanduk kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dan Maha melihat apa yang kalian lakukan sekalipun di dalam hati kalian. Nah, mudah-mudahan dengan aneka ragam perbedaan ini bisa melahirkan rasa kebersamaan kita dan mau melakukan, berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sebuah keadilan. Karena yang disebut adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, tolong perhatikan gambar ini. Seorang anak sedang bertafakur alam, memperhatikan gunung, laut, pantai. Semoga bisa menjadi hikmah apabila kita bertafakur, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu indah, sehingga melahirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karenanya, makanya kita disebut makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa dapat berdiri dengan sendirinya, akan tetapi kita butuh kepada orang lain. Tentunya mari kita tanamkan rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, dan kita tinggalkan rasa permusuhan dan saling membenci di antara kita. Tolong ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung. Artinya Allah tidak butuh kepada sesuatu, dan sesuatu itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh kepada manusia, akan tetapi diri kitalah sebagai seorang manusia yang butuh kepada Sang Pencipta, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, dengan memahami sifat Al-Azim ini, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Karena kita melihat gunung, lautan, bintang, tata surya yang ada yang kita perhatikan adalah begitu sangat besar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melahirkan rasa cinta kita bertambah dan kita mengakui bahwa diri kita adalah rendah. Diri kita ingat diciptakan dari tanah. Tanah adanya di bawah. Tidak pantas kita melakukan sebuah kesombongan. Dan ingat, selama kita hidup di alam dunia, kita selalu membawa kotoran. Di hidung kita ada upil, di mulut kita ada jigong, di mata kita ada belek, dan di kuping kita ada kotoran telinga, yaitu conge. Naudzubillah, boleh dikatakan kita adalah bintangnya kotoran. Tidak pantas kita melakukan sebuah kesombongan, yaitu hanya Allah lah yang Allahu Akbar, Allah Al-Azim, Allah Maha Besar, dan Allah Maha Agung, sehingga melahirkan ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tentunya mari kita kerjakan pembelajaran kita kali ini, yaitu apa artinya Al-Basir, dan tolong kalian jelaskan. Dan yang kedua, apa artinya Al-Adlu, dan tolong kalian jelaskan. Dan apa artinya Al-Azim, dan tolong kalian jelaskan. Dan soal yang keempat, apa artinya Asmaul Husna, dan tolong jelaskan. Yang tadi telah Pak Ustadz
jelaskan. Nah, sekarang kalian belajar menjelaskan dari tugas materi kali ini. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, aneka ragam pemahaman ilmu kita dapat tahu. Tentunya kita jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa diberikan kemudahan, bukan hanya di awal pembelajaran kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di akhir pembelajaran ini pun kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat bertemu di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh bersama Abu Burdi. Tentunya Abu Burdi mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.